Ada 4 racun dan ada 4 penawarnya. Orang tuh kalau dikasih tahu tentang racun, dikatakan ini racun nih. Kalau kau makan ini bahaya, bisa gatal, bisa apa, tapi ini ada penawarnya. Ada 4 racun dan setiap racun itu memiliki penawar. Yang pertama dunia. Dunia ini summun qatil, racun yang mematikan. Wa tiryaquha az-zuhdu fiha. Penawarnya itu zuhud di dunia. Zuhud itu bukan berarti miskin. Siapa yang tahu arti zuhud? Anak kasih hadiah. Nah, fadhal. Yang keras. Mementingkan kehidupan akhirat. Baik. Yang lainnya sebelah kanan. Nah. Zuhud berusaha untuk meninggalkan urusan dunia. Zuhud berusaha untuk meninggalkan urusan dunia. Nggak kerja maksudnya. Lebih mengutamakan ke urusan akhirat. Sama aja lah. Kasih hadiah yang kecilnya. Tapi yang lainnya, fadhal. Zuhud itu adalah menempatkan dunia pada tangannya, kemudian menjadikan akhirat itu di hatinya. Zuhud itu menempatkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Masya Allah. Lebih dalam lagi nih jemaah. Kasih yang besar nggak apa jemaah. Baik. Nah, fadhal belakang. Ya antum menoleh ke belakang. Fadhal berdirilah biar kelihatan. Ini zuhud jemaah, berdirinya separuh. Nah, kenapa nggak berdiri? Masya Allah. Masya Allah. Fadhal kirim yang besar jemaah. Antum dengar jemaah? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu zuhud. Dia tadi semuanya zuhud. Tapi karena anak hafal yang ini, anak kasih yang besar hadiahnya. Nah, itu definisi Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala ketika mengatakan az-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhir. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau harta bermanfaat di akhirat, antum cari harta. Tapi buat akhirat tadi jamaah. Kalau ternyata jabatan itu bermanfaat buat akhirat antum, antum kejar tuh jabatan. Tapi buat akhirat. Anak kayaknya Ustaz mau jadi ketua DKM masjid Ustaz. Antum jangan ambisi jabatan, bukan. Anak kalau jadi ketua DKM masjid, insya Allah anak makmurkan masjidnya. Artinya dia berusaha untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat akhirat dia, bukan buat dunia. Itu zuhud jamaah. Namun banyak yang memahami zuhud itu miskin, ya bajunya compang-camping. Enggak jamaah. Bisa jadi orang itu masya Allah dirut sebuah perusahaan, tapi dia zuhud. Bahkan ada orang-orang yang kaya raya nggak wajib zakat jamaah. Kaya raya nggak wajib zakat karena duitnya tiap bulan disodakohkan, sehingga pas penghitungan zakat nggak ada yang mau dizakati, belum sampai nisabnya. Barakallahu fikum. Anak kok buka ini ya, astagfirullah. Yang pertama tadi dunia, racun yang mematikan, penawarnya adalah zuhud di dalamnya. Yang kedua harta, mal. Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Harta ini racun. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku itu harta. Antum lihat pembunuhan yang terjadi, apa penyebabnya? Harta. Kakak beradik tidak bertegur sapa, apa sebabnya? Harta. Wallahi jamaah, kalau antum lihat bagaimana harta ini membuat banyak nyawa melayang, tali silaturahim terputuskan, racun
racun harta ini. Terus apa penawarnya? Zakat dan sodako. Kalau antum sudah sodako, masa antum mau makan hartanya orang? Antum enggak lah, ana buat akhirat ana. Kalau bicara sodako nggak diterima kalau sodako dari yang haram, nggak ada gunanya antum. Maka bersihkan harta antum dengan zakat dan perbanyak sodako. Kemudian dikatakan termasuk racun itu al-kalam, ngomong. Ada orang itu dikasih bala suka ngomong, suka bicara. Terus apa penawarnya? Zikrullah, sering berzikir. Jadi antum kepingin ngomong, ahsan zikir. Kepingin ngomong lagi, ahsan zikir. Karena ada orang yang terfitnah ngomong terus kerjanya. Kalau nggak ngomong, sekarang ngomongnya pakai tulisan. Komen terus kerja, masya Allah, antum nggak ada kerjaan gitu. Ya itu Zat, komentator dari dulu jamaah. Subhanallah, ana pernah dulu waktu masa ada Piala Dunia lah di mana. Setiap negara itu kan kirim apa? Pemainnya jamaah. Kemudian karikatur di koran itu, Indonesia bukan kirim pemain, kirim komentator. Iya. Ada yang suka ngomong, suka memberikan komentar, dan ana rasa obat dari komentar ini adalah zikr. Udahlah, jangan semua dikomentari. Antum mengucapkan masya Allah, subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar, itu akan lebih indah. Kemudian yang termasuk racun ini al-qadha, hakim yang memutuskan. Orang itu kalau dapat jabatan itu, Allahu akbar, dikatakan orang yang dikasih jabatan apalagi jadi hakim itu disembelih tanpa pisau. Jabatan dia sangat menakutkan. Terus gimana Ustaz? Apa penawarnya? Adil. Berbuatlah yang adil sudah. Anak kemarin membaca berita ada hakim yang dibunuh. Ya, konsekuensi ketika seorang menegakkan keadilan, mungkin nyawa antum yang akan melayang. Tapi mau tidak mau, kehidupan ini nggak lama. Kalau nggak besok, lusa kita akan mati. Jamaah rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diriwayatkan mengatakan, hammud dunya zulmatun fil qalb. Ambisi dunia itu menyisakan kegelapan di dalam dada, di dalam hati. Antum nggak bisa tidur, bingung. Ketika mikirin dunia, wallahi antum bingung. Wa hammul akhirah nurun fil qalb. Tapi ambisi akhirat itu cahaya di hati. Jadi ketika antum berambisi untuk akhirat, terang antum melihat jalan hidup ini jemaah. Terang. Antum tidak akan berada dalam kegelapan. Dan yang terakhir, berkaitan dengan tema kita hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum perbanyak nih doa. Kalau kita lihat dari doa ini, kalau persentasenya jemaah, doa ini 3 bagian yang disebut dengan doa sapu jagat ya. Yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Berbagai macam penafsiran para ulama, ada yang mengatakan ketaatan kepadamu ya Allah, bisa beribadah kepadamu. Itu kebahagiaan di dunia. Memiliki harta yang membantu kita untuk meraih akhirat kita. Artinya kita hidup di dunia perlu kebahagiaan, tapi semuanya yang mengantarkan kepada akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Dan berikan kebahagiaan di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat ketika dibangkitkan dari kubur, kemudian melewatin satu persatu
hal-hal yang sangat menakutkan di padang mahsyar sampai bisa selamat masuk surga. Waqina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Jadi dunia hanya sepertiga aja. 2/3-nya buat akhirat kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya kita harus seimbang dunia, kalau kau bisa seimbang Masya Allah. Tapi paling tidak jangan sampai ambisi kita itu adalah dunia saja. Silahkan bekerja, silahkan mengais rezeki, silahkan mengumpulkan harta, tapi tetap semuanya untuk akhirat antum. Dan ketika ambisi antum akhirat, dunia akan ikut. Antum akan dapat anak-anak yang soleh, istri yang soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah, penuh dengan rahmat. Allahu Akbar.